Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Sabila Aulia Fajri dengan NIM 013, kemudian Elsa Luciana dengan NIM 025, Fembriantika Sekar Pramesti dengan NIM 029, Devi Isnaini Fatnawati dengan NIM 036, dan Rahmania Senjawani Putri dengan NIM 073. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai deteksi dini pada anak, meliputi teori, konsep, dan tujuan deteksi dini. Latar belakang dari materi yang kami buat ini yaitu pemantauan terhadap tumbuh kembang anak sangat penting. Hal ini untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di dalam perkembangan anak. Orang tua mempunyai peran penting dalam hal ini, yaitu melakukan deteksi dini kepada anak. Deteksi dini adalah upaya penjaringan dan penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor-faktor resiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Apabila ditemukan permasalahan tumbuh kembang anak, maka dilakukan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Jika permasalahan tumbuh kembang anak ditemukan sejak dini, maka intervensi yang dilakukan akan lebih mudah dan akan lebih fokus dalam menangani. Maka dari itu, peran orang tua sangat penting untuk melakukan deteksi dini. Pengertian deteksi dini. Deteksi dini merupakan usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik maupun gangguan yang ada pada psikis anak yang menyebabkan kecacatan secara dini dengan menggunakan metode perkembangan anak. Kemudian, deteksi dini tumbuh kembang dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, anak yang sesuai dengan perkembangan. Yang kedua, anak dengan keterlambatan perkembangan. Dan yang terakhir, anak yang termasuk faktor risiko tertentu khusus. Selanjutnya, kini akan membahas tentang teori deteksi dini. Beberapa jenis teorinya antara lain yaitu yang pertama yaitu teori Sigmund Freud. Menurut teori perkembangannya, psikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud diyakini bahwa pengalaman di masa kecil dan hasrat alam bawah sadar berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Yang kedua, teori Jean Piaget. Ide utama dari Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan cara berpikir orang dewasa. Yang ketiga yaitu teori Levi-Gotsky, menyatakan bahwa anak belajar secara aktif lewat pengalaman yang dilakukan secara langsung. Teori sosiokultural ini juga menyebutkan bahwa orang tua, pengasuh, teman sebaya turut berperan penting. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang tidak bisa dipisahkan dari aspek sosial. Lewat interaksi dengan orang lain, disitulah proses belajar terjadi. Yang keempat ada teori behavioral. Menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Teori ini fokus pada bagaimana interaksi lingkungan berpengaruh pada karakter seseorang. Perspektif behavioral menjelaskan tingkah laku manusia yang terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya dan melalui pengalaman-pengalaman terdahulu. Yang kelima ada teori John Bowlby, termasuk teori perkembangan sosial yang paling awal dikemukakan. Bowlby meyakini bahwa hubungan sejak dini antara anak dan pengasuhnya berpengaruh penting dalam perkembangannya. Bahkan, hal ini akan terus berpengaruh pada hubungan sosial seumur hidupnya. Menurut teori Bowlby,
anak terlahir dengan kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang. Itulah mengapa anak ingin selalu dekat dengan pengasuhnya, kemudian dibalas dengan perlindungan dan kasih sayang. Yang keenam ada teori Erik Erikson. Dalam teorinya terdapat 8 tahapan perkembangan psikososial seseorang yang fokus pada interaksi sosial dan konflik. Jika teori Freud fokus pada aspek seksual, kalau menurut Erikson justru interaksi sosial dan pengalaman yang menjadi penentu. Menurut Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses-proses maturasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu elemen penting dari teori tingkatan psikososial Erikson adalah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego adalah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial. Menurut Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi baru yang kita dapatkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi lebih positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson disebut sebagai teori perkembangan psikososial. Tujuan deteksi dini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian terhadap kondisi perkembangan anak, yakni kondisi fisik dan motorik yang ada dalam diri individu untuk menghindari dan menanggulangi akan terjadinya gangguan-gangguan. Deteksi dini juga sebagai bentuk preventif sejak awal terhadap indikasi-indikasi akan terjadinya gangguan. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan tumbuh kembang anak, maka akan lebih mudah dilakukan intervensi secara tepat oleh tenaga kesehatan dengan melibatkan orang tua. Keterlambatan mengetahui adanya penyimpangan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan lebih sulit melakukan intervensi yang tepat. Dengan dilakukannya deteksi dini tumbuh kembang, maka hasil dapat dikelompokkan menjadi 1. Anak yang sesuai dengan perkembangan, 2. Anak dengan keterlambatan perkembangan, 3. Anak yang termasuk faktor resiko kebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu perkembangan mental emosional pada anak. Deteksi dini penyimpangan mental emosional adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya masalah mental emosional autisme, gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktivitas pada anak, agar dapat segera dilakukan tindakan intervensi. Bila penyimpangan mental emosional terlambat diketahui, maka intervensinya akan lebih sulit dan hal ini akan berpengaruh pada perkembangan anak. Kesimpulan dari materi ini yaitu deteksi dini adalah upaya penjaringan dan penyaringan yang dilaksanakan untuk menemukan penyimpangan kelainan tumbuh kembang secara dini dan mengetahui serta mengenal faktor-faktor risiko terjadinya kelainan tumbuh kembang tersebut. Dengan adanya deteksi dini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian terhadap kondisi perkembangan anak, yakni kondisi fisik dan motorik yang ada dalam diri individu, untuk menghindari dan menanggulangi akan terjadinya gangguan-gangguan. Deteksi dini pada pertumbuhan dan perkembangan anak meliputi deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, deteksi dini penyimpangan perkembangan, deteksi dini perkembangan mental emosional pada anak. Maka dari itu, perlu dilaksanakan deteksi dini oleh semua pihak sejak mulai dari tingkat keluarga, petugas kesehatan, mulai dari kader kesehatan sampai ke dokter spesialis. Dengan pemantauan yang baik akan dapat dideteksi adanya penyimpangan secara dini, sehingga tindakan koreksi yang dilakukan akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Berikut merupakan
beberapa gambar mengenai deteksi dini pada anak. Dan ini merupakan salah satu contoh poster mengenai deteksi dini pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Nur Aini, mahasiswa KKN Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai deteksi dini menggunakan kuesioner Pra-Screening Perkembangan atau KPSP. Untuk informasi lebih lanjut, yuk kita simak video berikut. Jangan di-skip ya. Kuesioner Pra-Screening Perkembangan atau KPSP merupakan suatu instrumen deteksi dini dalam perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. KPSP ini berguna untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Jadwal screening atau pemeriksaan menggunakan KPSP dilakukan secara rutin setiap 3 bulan pada anak kurang dari 2 tahun dan tiap 6 bulan pada anak usia 2 tahun sampai 6 tahun. Berikut ini merupakan contoh KPSP dan juga pelaksanaannya untuk anak usia 42 bulan. Halo. Namamu siapa? Rumah Satya Amara. Kurniawa. Kamu bisa menumpuk balok ini? Semuanya bisa? Coba yuk. Yang ini? Ini. Iya. Lagi bisa? Keluar garis, keluar dari kertas. Iwaan. Sekarang Lubna, apakah bisa angkat satu kakimu? Berdiri dengan satu kaki. Ayo, pertahankan, ayo. Lagi. Untuk interpretasi KPSP dilakukan dengan menghitung jawaban "ya" pada hasil kuesioner KPSP. Jika jawaban "ya" 9 atau 10, maka perkembangan anak sesuai umurnya. Puji keberhasilan orang tua atau pengasuh dan tetap lanjutkan stimulasi sesuai umur anak. Jika jawaban "ya" 7 atau 8, maka perkembangan anak meragukan, sehingga nasihati ibu atau pengasuh untuk melakukan stimulasi lebih sering dengan penuh kasih sayang. Jadwalkan kunjungan ulang untuk 2 minggu lagi setelah pemeriksaan pertama. Jika jawaban "iya" 6 atau kurang, maka perkembangan anak mengalami penyimpangan. Rujuk ke rumah sakit rujukan tumbuh kembang anak level 1. Sekian video deteksi dini menggunakan KPSP dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun materi deteksi dini pada anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.